Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Berikutnya kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi lebih dari 28.000 orang. Sementara lebih dari 8.000 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal hampir menyentuh angka 1.700 orang. Dari data ini kita bisa melihat pasien yang sembuh lebih banyak dibandingkan yang meninggal. Namun kita harus tetap menjaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Selama masa pandemi corona, angka kehamilan di salah satu rumah sakit ibu dan anak di kota Cirebon meningkat. Angka kehamilan mencapai 10% per bulan atau sekitar 100 kehamilan dari jumlah biasanya sebelum adanya pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, jumlah ibu hamil meningkat. Di Rumah Sakit Ibu Anak Cahaya Bunda Cirebon, Jawa Barat, angka peningkatan kehamilan mencapai 10% dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Menurut pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda di kota Cirebon, sebelum masa pandemi COVID-19, dalam setiap bulan bisa menangani sebanyak 1.400 pasien yang datang. 70 hingga 75% diantaranya merupakan pasien kehamilan atau sekitar 1.000 ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kandungan. Namun di masa pandemi COVID-19, angka ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kandungan bisa meningkat 100 orang dari momen normal sebelum COVID-19 melanda. Ada kenaikan kehamilan baru, tapi memang selama pandemik kehamilan jumlah angka pasien yang berkunjung memang menurun, tapi kehamilan barunya yang meningkat. Peningkatan 10% itu. Yang 7,5 sampai 10% tadi itu. Dr. Yasmin menambahkan, berdasarkan hasil konsultasi, peningkatan kehamilan ini terkait adanya kebijakan work from home atau anjuran di rumah saja selama COVID-19. Hal ini menyebabkan hubungan pasangan suami istri di rumah lebih meningkat. Jericho Mala, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu terkait wacana dimulainya aktivitas sekolah di tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan belum menerima surat resmi dari Kemendikbud terkait wacana tersebut. Saat ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya tengah menyiapkan konsep kenormalan baru jika wacana masuk sekolah tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 jadi diterapkan. Sementara sebelum diterapkannya konsep kenormalan baru di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan melakukan simulasi terlebih dahulu untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada guru dan siswa sekolah mulai dari TK, SD, hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo, menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus didapat untuk menerapkan konsep kenormalan baru di sekolah. Satu di antaranya, rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 jika sudah dinilai aman. Nanti kapanpun itu diterapkan, kita akan siap. Seperti yang sekarang ini sedang kami pegang, kita sudah buat ini konsepnya. Mulai jam berapa nanti anak-anak masuk, sekolah dibuka, terus kemudian bagaimana guru-guru dan sebagainya. Sekarang ini sedang kita siapkan. Kita bergeser ke informasi lainnya. Penerimaan siswa didik baru hari pertama di Kota Malang diwarnai dengan server yang error. Akibatnya ratusan orang tua siswa mendatangi Dinas Pendidikan Kota Malang dan antrian pun mengular tidak menerapkan physical distancing. Antrean panjang orang tua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya secara manual nampak di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Malang Selasa siang. Melakukan pendaftaran secara manual terpaksa dilakukan lantaran server mengalami kerusakan, sehingga para orang tua tidak bisa memasukkan database anak mereka dalam pendaftaran online. Kondisi ini membuat physical distancing dan aturan jaga jarak aman dalam antrean sulit dilakukan. Yang kakaknya kurang dari 1 tahun masa berlakunya bisa daftar di sana. Tapi yang lebih dari 1 tahun katanya sudah lama bisa langsung daftar di sini. Tapi ternyata di sini harus sabar mengantri. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, jaringan server Dinas Kependudukan Kota Malang sempat terputus. Datanya Dispenduk Capil itu yang kita gunakan. Itu harus antara data NIK harus sinkron atau setel. Sekarang sudah sinkron, alhamdulillah lancar, selesai. Akibat kerusakan ini, penerimaan peserta didik baru di Kota Malang yang dijadwalkan pada 2 hingga 4 Juni akan diperpanjang hingga 5 Juni mendatang. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah selama masa darurat penyebaran COVID-19. Surat edaran ini mengatur teknis peran dan persiapan pembelajaran daring ataupun luring. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat edaran ini meliputi teknis peran dinas pendidikan, sekolah, guru, orang tua, dan persiapan pembelajaran daring maupun luring. Staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, Katarina Girsang menjelaskan, belajar dari rumah bertujuan memenuhi kebutuhan hak siswa memperoleh pendidikan selama darurat COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, PPDB dengan Permendikbud 44/2019 yang ditindaklanjuti adanya kebijakan pendidikan dalam masa COVID ini telah keluar surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 dan juga tindaklanjutnya dengan surat edaran Pak Sekjen tahun 15 tahun 2020 dan saat ini juga kami sedang memfinalisasi satu surat edaran yang terkait dengan bantuan teknis dalam pelaksanaan PPDB khususnya terkait dengan sistem online. Walau mengakui proses pembelajaran di sekolah lebih efektif, namun orang tua lebih memilih proses pembelajaran tetap dilakukan dari rumah selama pandemi COVID-19. Pasalnya, orang tua khawatir bila pengawasan tak ketat, sekolah dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 bagi anak-anak. Saya sangat setuju dengan surat edaran baru yang dikeluarkan Kemendikbud untuk memperkuat surat edaran yang sebelumnya di mana anak-anak memang sebaiknya masih diberlakukan belajar jarak jauh atau belajar dari rumah saja. Memang meskipun nggak terlalu maksimal ya, tapi meskipun pendidikan penting, menurut saya kesehatan lebih penting lagi. Karena kita sebaiknya jangan maksain anak-anak untuk kembali ke bangku sekolah, karena dikhawatirkan anak-anak kan lebih rentan untuk terkena ataupun menjadi carrier si virus corona ini. Setidaknya ada 23 halaman untuk mengakses pembelajaran daring seperti rumah belajar hingga program belajar dari rumah yang disiarkan di televisi selama masa darurat COVID-19. Tentu seluruh pihak berharap wabah COVID-19 dapat segera berakhir agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Tika Beremau, Yoga Aris Pratama, Jakarta. Ya, berikut kami akan sajikan informasi lengkap dalam Kilas News Update. Berikut yang pertama akan kami awali dari Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo, pemohon SIM ikut senam dan juga berjemur. Polres Ponorogo, Jawa Timur punya cara jitu untuk mengurangi kerumunan para pemohon pembuatan dan perpanjangan SIM. Petugas Satlantas mengajak mereka untuk berjemur dan melakukan senam bersama pada Rabu pagi. Pasca dibukanya kembali layanan SIM, antrian warga yang mengajukan pembuatan SIM memang lebih banyak dari biasanya. Dan Satlantas Polres Ponorogo sebelumnya juga menutup layanan akibat pandemi COVID-19. Polisi juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, bilik disinfektan, serta membatasi jumlah pemohon. Dalam satu hari, bagian pelayanan SIM hanya melayani maksimal 250 orang. Sementara yang kedua, masih dari Jawa Timur, tepatnya di Lamongan, adanya pembangunan rumah sakit darurat COVID-19. Di mana tahap pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Lamongan, Jawa Timur ini sudah mencapai sekitar 96%. Pembangunan rumah sakit kelas tipe C dikerjakan selama 24 jam non-stop sejak 1 Mei yang lalu. Rumah sakit ini terdiri dari ruang medis, ruang observasi, dan karantina. Ada pula ruang screening, laboratorium, hingga ruang X-ray dan farmasi. Diperkirakan rumah sakit darurat seluas 6.070 meter persegi ini rampung awal bulan Juni. Terakhir, banjirop melanda kota Pekalongan atau wilayah Pekalongan, Jawa Tengah akibat gelombang pasang yang terjadi dalam sepekan terakhir. Ratusan rumah warga di kota Pekalongan, Jawa Tengah terendam air rob. Banjirop ini merendam 7 kelurahan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, dan Kecamatan Timur. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Slamaran, Pekalongan Utara. Padahal di Kelurahan Slamaran ini sudah belasan tahun tidak terjadi banjir rob. Karena ketinggian air mencapai 70 cm, sedikitnya 150 warga terpaksa mengungsi.
Menjelang penerapan tatanan baru di tanah air, para pelaku usaha di sektor wisata dan hiburan melakukan berbagai persiapan. Sesaat lagi informasinya, tetaplah bersama kami.